Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu dari saya sebagai moderator Neni Lianti dan pemateri pertama yaitu Deviana dan pemateri ketiga Mas Koid Jalal Sukron akan mempresentasikan mengenai materi bentuk-bentuk lembaga keuangan mikro sebagai bentuk tugas mata kuliah lembaga keuangan UMKM dan koperasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Gama Pratama MPD. Selanjutnya, tim kelompok 4 kami 6C Ekonomi Syariah, yaitu terdiri dari saya, Nenianti sebagai moderator, dan Mas Koid Jalal Sukron sebagai pemateri kedua dan Deviana sebagai pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan ke Deviana untuk menjelaskan pengertian LKM. Mangga, Deviana sebagai pemateri pertama. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada pengertian LKM. Menurut Baskara 2017, LKM adalah sebuah institusi yang didorong oleh keuntungan, tetapi juga didorong oleh kepentingan sosial dan tujuannya adalah untuk pembangunan masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan. LKM juga melakukan kegiatan simpan pinjam dan tujuannya tidak hanya memberikan pinjaman tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk menabung. Slide berikutnya ada tujuan lembaga keuangan mikro atau LKM. Yang pertama adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan. Yang kedua adalah untuk membangun meningkatkan produktivitas masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan orang-orang, khususnya mereka yang miskin atau berpenghasilan rendah. Next. Di sini ada bentuk-bentuk LKM. Yang pertama ada BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Yang kedua ada BPRS atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Di sini ada definisi dari BPR itu sendiri adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima deposito berjangka, tabungan, dan jenis dana lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Yang kedua, ada definisi BPRS adalah bank yang berprinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Slide berikutnya ini ada macam-macam LKM lainnya. Yang pertama ada koperasi konvensional dan koperasi syariah. Yang kedua ada bidang usaha perusahaan pembiayaan. Yang ketiga ada lembaga jasa atau pembiayaan dan kegiatannya. Next. Pengertian dari koperasi konvensional itu sendiri adalah koperasi yang di mana sistem pengambilan keuntungannya menggunakan bunga untuk persentase keuntungan dari setiap pembiayaan yang ada. Yang kedua ada koperasi syariah. Koperasi syariah itu sendiri adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi dan sosial, di mana setiap kegiatan disepakati secara bersama yang sesuai dengan landasan-landasan syariah. Baik, terima kasih Dede Viana setelah menjelaskan sebagai pemateri pertama, kemudian materi kedua akan dijelaskan oleh Mas Koid sebagai pemateri 2. Kepada Mas Koid kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi yang kedua. Untuk materi yang kedua yaitu pengertian lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melaksanakan urusan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan sebagai badan usaha uang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peran sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan menunjang perekonomian nasional. Next. Jenis lembaga pembiayaan. Menurut pasal 2 Peraturan Presiden RI nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan meliputi yaitu perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Yang selanjutnya itu perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura, venture capital company, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi, konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atau hasil usaha. Selanjutnya yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Next. Bidang usaha perusahaan pembiayaan ini ada dua. Yang pertama sewa guna usaha atau leasing, dan yang kedua yaitu pembiayaan konsumen. Pengertian sewa guna usaha leasing. Istilah lain dari sewa guna usaha yaitu leasing, di mana leasing itu berasal dari kata lease Inggris yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, sedangkan barang modal adalah setiap aktivitas atau setiap aktivitas tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut, melekat aktiva tetap berupa bangunan, plan, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih 1 tahun yang digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh leasing. Pembiayaan konsumen ini ada 3. Yang pertama kartu kredit, yang kedua ajang piutang, dan yang ketiga ini ada modal ventura. Pengertian menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu, pengertian lainnya pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsikan oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen. Next. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama, Dede Viana, dan pemateri kedua, Mas Koed Jalal Supron, yang telah memaparkan materi dari awal sampai akhir. Kesimpulannya adalah LKM atau Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga yang didirikan dengan tujuan mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. LKM juga mengelola simpanan dan menyediakan konsultasi pengembangan usaha untuk membantu meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana tentunya LKM terbagi menjadi beberapa lembaga seperti Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah. Baik, terima kasih atensi dari teman-teman yang telah menyimak kami dari awal sampai akhir, dan terima kasih pula kepada Bapak
Gama Pratama, MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah kami, yaitu Lembaga Keuangan Mikro dan UMKM. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dari kami sendiri. Selebihnya kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.